Hey, kalian ngerasain nggak hari gini nih ya, kok mulai repot ya kalau punya smartphone yang nggak ada NFC-nya? Mau top up buat naik angkutan umum, KRL, bayar parkir, bayar tol misalnya, itu jadi repot kalau kita nggak punya NFC di smartphone-nya. Nah untungnya smartphone dengan NFC itu sekarang udah nggak mahal-mahal banget ya, bahkan yang harganya 1 jutaan itu udah banyak yang punya NFC. Nah kali ini kita buatkan daftar smartphone dengan harga 1 jutaan yang udah punya NFC. Ada apa aja? Simak ini ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai rekomendasi, dibaca dulu yang satu ini. Ya, buat yang belum tahu, NFC itu singkatan dari Near Field Communication. Nah, NFC di Indonesia sekarang paling umum dipakai untuk transaksi nirkabel atau wireless seperti untuk ngisi saldo ke kartu e-money ya. Apakah cuma itu aja fungsinya? Ya tentu tidak. Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan NFC, mulai dari transfer data, pairing perangkat, hingga akses card untuk akses pintu apartemen atau kantor misalnya. Tapi memang yang paling umum itu adalah untuk ngisi kartu yang kayak e-money gitu ya. Ada yang bilang e-tol gitu ya. Nah, buat smartphone dengan NFC yang harganya masih 1 jutaan, itu sekarang pilihannya ada apa aja? Oke, langsung kita bahas ya. Langsung kita mulai dari harganya yang paling terjangkau dulu. Yang pertama, di sini ada Poco C75 ya, 6128 dan harganya mulai dari 1,3 jutaan. Untuk yang 8256 mulai dari 1,6 jutaan. Layarnya 6,88 inci, HD+, IPS 120Hz. SoC-nya pakai Helio G81. Baterainya 5160 mAh dengan dukungan charging di 18 watt. Untuk kameranya, kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera selfie 13 megapiksel. Yang mesti diperhatikan di sini masih ada iklan di aplikasi bawaan HyperOS untuk HP yang satu ini. Kemudian dia belum punya gyro ya, harga segini ya. Nah, dari sisi kelebihannya, RAM dan storage-nya tergolong besar untuk kelas harganya. Lalu untuk slotnya ini non hybrid ya, jadi bisa pasang 2 SIM card plus micro SD. Kemudian jaminan update Android-nya itu 2 generasi dapatnya ya, lumayan. Dan security patch-nya 3 tahun. Untuk 1 jutaan ini udah bagus banget sebetulnya ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua ada Nubia V70 Design 8128. Ini harganya 1,3 jutaan. Untuk layar 6,7 inci. Ini HD plus IPS 120Hz. Untuk SoC-nya dia pakai Uni SoC T606. Baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging di 33 watt. Kamera utamanya 50 megapiksel. Kamera selfie di 16 megapiksel. Untuk yang perlu diperhatikan di sini belum ada informasi terkait update OS. Kemudian di sini ada varian 8256 sebetulnya, tapi harganya kurang menarik karena udah di kisaran 1,7 jutaan. Nah, dari sisi kelebihannya, RAM dan storage-nya ini besar untuk kelas harganya. Lalu ini juga non hybrid ya, jadi bisa pakai 2 SIM plus micro SD, sama kayak yang tadi. Lalu yang ketiga ada Tecno Spark 30C NFC, ya namanya juga udah ada NFC-nya ya. Yang 6128 itu harga 1,4 jutaan. Sementara untuk 8256 itu harganya di 1,6 jutaan. Layarnya 6,78 inci, HD plus IPS 120Hz ya. Lalu SoC-nya Helio G81, udah lumayan nih. Baterainya 5000 mAh, charging di 18 watt tapi ya. Untuk kamera utamanya 48 megapiksel dan selfie di 8 megapiksel. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini ya mungkin karena storage-nya masih eMMC, ya sama semua G81 itu storage-nya pasti eMMC. Lalu dia masih pakai virtual gyro juga di sini. Kelebihannya, speakernya udah stereo, kameranya 48 megapiksel, ini pakai sensor Sony IMX582. Jadi ya lumayan lah harusnya hasilnya ya. Perekaman videonya juga up to 2K 30 fps depan belakang. Kemudian, nah ini khas banget nih, dia punya infrared blaster. Jadi kalau dibutuhkan bisa buat nyetel-nyetel AC gitu bisa. Lanjut, yang keempat ada itel S25 8128, itu harga 1,5 jutaan. Layarnya 6,78 inci, Full HD plus, ini udah Full HD plus ya, AMOLED 120Hz. SoC-nya pakai Uni SoC T620, baterai 5000 mAh, charging 18 watt, kamera utama 50 megapiksel dan selfie-nya di 32 megapiksel. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, dia hanya punya virtual
tinggal gyro aja. Kemudian ya mungkin nih stoknya udah mulai nggak banyak ya. Kalau dilihat waktu rilisnya memang mungkin penerusnya ini udah harusnya hadir ya. Ini kan S25 ya. Jadi harusnya menjelang S26-nya Samsung dia datang juga S26. Biasanya duluan tuh. Dari sisi kelebihannya jelas ya, layarnya AMOLED 120Hz. Nah, dia langsung udah punya in-display fingerprint. Kamera selfie-nya juga lumayan oke nih, 32 megapiksel. Infrared blaster juga ada di sini. Dan dia punya janji update OS 2 kali. Harusnya nyampe Android 16. Lanjut ada Nubia V70 8256, harganya 1,7 jutaan. Layarnya 6,7 inci HD plus IPS 120Hz. SoC-nya ini pakai Uni SoC ya, Tiger T616. Baterainya 5000 mAh dan chargingnya di 33 watt. Kamera utamanya ini gede nih, 108 megapiksel dan selfie-nya 16 megapiksel. Walaupun 108 megapiksel dengan SoC kayak begini ya mungkin tidak bisa disamakan ya dengan yang atas-atas ya. Beda. Nah, lalu dari sisi hal yang perlu diperhatikan ya, dia start dari Android 14 dan belum ada kejelasan soal update-nya. Walaupun sebetulnya nggak masalah juga sih pakai Android 14. Lalu untuk performa mungkin udah agak ketinggalan di kelas harganya. Kelebihannya back cover-nya kaca dan resolusi kameranya yang tadi sampai 108 megapiksel setidaknya bisa membantu lah di sini. Lanjut untuk yang keenam ada Redmi 13X. Untuk yang 8256 itu harganya 1,7 jutaan. Layar 6,79 inci Full HD plus IPS 90Hz. SoC-nya Helio G91 ya. Ya jangan terkecoh ya. G91 itu bukannya versi yang sedikit lebih terjangkau ketimbang G99, tapi ini lebih ke arah mendekati G85 sebetulnya ya. Untuk baterai 5030 mAh dengan dukungan charging 33 watt. Kamera utamanya 108 megapiksel juga nih di sini, selfie 13 megapiksel. Dari sisi hal yang perlu diperhatikan, ya karena dia pakai G91 mirip sama G85, tentunya ini pakai eMMC bukan pakai UFS. Lalu performa SoC-nya memang terasa agak kurang untuk kelas harganya. Kemudian seperti biasa masih ada iklan di beberapa aplikasi bawaan HyperOS untuk HP ini. Dari sisi kelebihannya dia chargingnya udah 33 watt. Ini bukan yang belas-belasan watt lagi. Kamera juga ada 108 megapiksel dan layarnya ini udah Full HD. Lalu ada Realme C71 6128 harga 1,7 jutaan, 8128 harga 1,9 jutaan. Layar 6,67 inci HD plus IPS 120Hz. SoC pakai Uni SoC T7250. Baterainya 6300 mAh. Gede nih ya dengan dukungan charging di 45 watt. Kamera utamanya itu 50 megapiksel, selfie 32 megapiksel. Nah, dari sisi hal yang perlu diperhatikan di sini adalah performanya mungkin agak ketinggalan untuk kelas harganya, tapi dari sisi kelebihannya baterainya ini paling besar dalam daftar rekomendasi ini. Chargingnya juga yang paling kencang di sini. Bodinya juga cukup tipis ya, 7,79 mm. Ini tipis sih, enak banget dipegangnya. Selfie-nya juga udah 32 megapiksel. Kemudian ada Nubia V60 8256 harga 1,8 jutaan, layar 6,72 inci HD plus ya, ini IPS. SoC-nya pakai Uni SoC T616, baterai 5000 mAh, charging 22,5 watt. Kamera utamanya 108 megapiksel lagi nih, selfie 13 megapiksel. Dari sisi yang perlu diperhatikan itu OS bawaannya masih di Android 13 dan performanya mungkin di bawah harapan kalian kalau mau dipakai buat gaming ya. Dari sisi kelebihannya, kamera belakang udah 108 megapiksel seperti yang lain-lain tadi ya. Dia punya slot SIM plus micro SD yang non-hybrid. Jadi ada 3 tray ya, bisa 2 SIM card plus micro SD. Kemudian ada Tecno Spark 30 Pro 8128, ini harganya udah 1,9 jutaan. Layarnya 6,78 inci Full HD plus AMOLED 120Hz. SoC-nya nah ini udah mumpuni nih, Helio G100 di sini ya. Baterai 5000 mAh, charging 33 watt, kamera utama 108 megapiksel juga dan kamera selfie di 13 megapiksel. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, OS bawaan masih Android 14. Lalu kita sedikit berharap udah pakai SoC 5G di harga segini nih sebetulnya ya. Karena harganya udah deket banget dengan 2 juta rupiah. Kemudian dari sisi kelebihannya, layarnya AMOLED 120Hz, kamera belakang 108 megapiksel, infrared blaster ada juga di sini dan performanya ini terbilang kencang di kelas harganya. Kemudian ada Vivo Y19s GT 5G 6128 harga 1,9 jutaan. Layar 6,74 inci HD plus IPS 90Hz. SoC-nya udah mantep nih, Dimensity 6300 ya, namanya juga 5G ya. Baterai 5500 mAh lumayan besar, charging di 15 watt. Kamera utama 50 megapiksel dan selfie di 13 megapiksel. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini storage-nya entah kenapa tertulis masih eMMC walaupun kami agak ragu sebetulnya. Karena biasanya 6300 harus ketemu sama UFS tapi tertulisnya eMMC. Lalu untuk charging di 15 watt. Jadi untuk ngisi baterai yang besar itu mungkin agak lama. Dan kelebihannya ini langsung 5G loh, walaupun tidak perlu dipakai 5G-nya, tapi ini adalah ciri khas dari SoC modern sebetulnya. Lalu untuk performa ini udah kencang, udah lumayan kencang. Ya bersainglah sama G100, G200 gitu ya. Lalu kameranya udah langsung 50 megapiksel.
Lalu kemudian masih di 1,9 jutaan ada Poco M6 8256. Gede nih ya, layar 6,67 inci Full HD Plus IPS 90Hz. SoC-nya Helio G81 sih ya. Baterai 5000 mAh, charging 33 watt, kamera utama 108 megapiksel dan selfie di 13 megapiksel. Nah, yang mesti diperhatikan adalah rilisnya tuh di pertengahan 2024. Jadi sudah agak lama sebetulnya. Lalu performanya karena pakai G81 agak tertinggal untuk kelas harganya dan storage-nya tentunya pakai eMMC. Lalu ya seperti biasa, masih ada beberapa iklan lah di aplikasi bawaan. Dari sisi kelebihannya dia punya infrared blaster, ada audio jack-nya masih di sini. Kamera juga udah 108 megapiksel. Kemudian last but not least ya, ada Moto G45 5G. Bang, itu kan harga 2 jutaan. Nah, pada saat kami pantau, dia mencapai 1,9 jutaan untuk varian yang 8256. Layarnya udah 6,5 inci HD plus 120Hz IPS dan SoC-nya mantap, Snapdragon 6S Gen 3. Baterai 5000 mAh, charging di 20 watt. Kamera utamanya 50 megapiksel plus ada 2 megapiksel, lalu untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Yang mesti diperhatikan di sini adalah layarnya masih HD plus walaupun ini jauh dari kata burik ya sebetulnya ya. Dan saturasi layarnya bukan yang termasuk tinggi-tinggi amat. Kelebihannya UI-nya bersih, fiturnya berlimpah. Dia punya slot micro SD, ada audio jack juga, sensornya lengkap, ada gyro hardware juga di sini dan dia punya dual speaker stereo dan tentunya dia punya NFC. Kalau kalian ngecek ada yang bilang bahwa ini nggak punya NFC, itu bukan di Indonesia. Yang versi Indonesia itu ada NFC-nya. Ya, jadi itu rekomendasi kami ya untuk smartphone di bawah 2 juta yang sudah punya NFC. Nah, kalau dari kalian sendiri, pilihnya yang mana ya? Apakah yang mepet-mepet 2 juta yang 1,9 atau mau nyari yang di bawah 1,5 juta? Nah, silakan deh dipilih aja. Yang jelas, semuanya ini sudah punya NFC, akan mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pilih yang mana? Tolong tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang kelewat juga tambahin aja di kolom komentar, nggak apa-apa, nggak usah protes ya. Siapa tahu bisa buat nambahin masukan buat teman-teman yang lain juga. Oke, sampai sini dulu. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.